Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Jaka menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya karena surat gurunya yang menolak pemahaman muridnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk menguatkan sesatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Gus Jaka juga membawakan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Dan juga hadis yang bahwa kambing yang sendirian atau keluar dari rombongannya itulah yang dimakan serigala. Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, salah satu dari gurunya Muhammad bin Abdul Wahab, rodda, menolak. Sehingga bahasanya An-Nabhan dalam kitabnya Syawahidul Haqi itu, wa mimman rodda alaihi ahadu masyayikhihi, dan salah satu yang menolak terhadap Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu dari gurunya, yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Bahkan ketika kita misalnya bilang bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini, pendiri Wahabi ini telah menyimpang dari kebenaran, artinya termasuk orang yang tersesat, mereka pun pasti minta dalil Al-Quran dan hadisnya. Kita beri, kita jawab. Ente jual, kita beli. Mereka minta dalil Alkitab dan Sunnah, kita sajikan. Ada surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Itu Al-Qur'annya. Hadis nabinya, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyatah. Ini ya sobat-sobat, dalil yang dipakai oleh Gus Jaka. Kalau kita teliti lebih dalam, kita berpikir secara komprehensif, tuduhan yang pertama ini sangat lemah. Karena tidak bisa dijadikan dalil ya, atau belum tentu jika seorang guru menolak muridnya itu salah. Karena perlu dibuktikan ya, yang benar dan yang salah. Apakah gurunya yang benar? Apakah muridnya yang salah? Menyimpang. Nah, perlu dibuktikan di mana menyimpangnya. Tentu saja dibuktikan dengan dalil dan sunnah Nabi. Jadi, dalil yang pertama ini yang dipakai oleh Gus Jaka ya, untuk mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab menyimpang, ini masih 50-50. Artinya
Bisa saja bukan muridnya yang salah, tetapi gurunya yang salah. Ya, meskipun Gus Jaka berputar-putar ya ke sana kemari mengungkapkan logika usangnya, pendapat usangnya. Dia mengungkapkan masalah tawasul. Menurutnya tawasul itu benar. Karena orang yang bertawasul ya meyakini bukan yang ditawasuli yang menyampaikan doanya, akan tetapi Allah. Pertanyaannya Gus Jaka, pernahkah Nabi bertawasul seperti ini? Pernahkah para sahabat bertawasul seperti ini? Ini logika usang Gus Jaka. Gus Jaka ini kan hanya bermain logika. Tapi setinggi-tingginya logika, secerdas-cerdasnya logika, semuanya akan runtuh dengan fakta. Begitu juga logika mengenai tawasul yang coba dilogikakan oleh Gus Jaka. Semuanya runtuh. Karena faktanya Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan tawasul. Nabi dan para sahabat ya, jika menginginkan sesuatu berdoa langsung kepada Allah. Ya. Dan dalil-dalil di Al-Qur'an jelas memerintahkan itu. Ya. Nah, kalau mau bertawasul juga, ya bertawasul dengan amal soleh sendiri. Bukan bertawasul kepada orang lain. Apalagi kepada orang yang sudah mati. Nah, sobat-sobat, kemudian dalil Al-Quran yang disampaikan oleh Gus Jaka untuk menguatkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyimpang. Itu sebenarnya ya pasnya, cocoknya ditujukan kepada Gus Jaka sendiri. Yang menyimpang siapa? Yang tidak mengikuti Rasulullah siapa? Rasulullah tidak bertawasul. Kenapa Gus Jaka bertawasul? Dan juga kelompoknya Gus Jaka. Ini kan jelas menyimpang. Ya. Gus Jaka dan kelompoknya ketika ada kematian mengadakan peringatan kematian, melakukan tahlilan. Sedangkan Rasulullah tidak melakukan. Jadi siapa yang menyimpang? Nah, ya banyak bukti-bukti lagi kalau mau diajukan bukti-bukti bahwa surat An-Nisa ayat 115 itu lebih cocok, itu sebenarnya ditujukan kepada diri Gus Jaka sendiri dan kelompoknya. Bukan kepada Wahabi. Bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kan jadi menggelikan Gus Jaka. Ya. Mengajukan dalil untuk menguatkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab menyimpang. Ternyata dalil itu menampar dan menonjok wajah Gus Jaka sendiri dan kelompok Gus Jaka juga. Nah, hadis yang dikemukakan oleh Gus Jaka juga bahwa
kambing yang keluar dari jamaahnya, yang berjalan sendirian di belakang, yang tidak mengikuti kelompok, akan dimakan serigala. Ini Gus Jaka menggambarkan yang sendirian ini Wahabi. Kenyataan itu memang benar. Akan tetapi jamaah yang diikuti jamaah yang mana? Kalau jamaahnya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya tentu saja tidak layak diikuti. Lebih baik berjalan sendiri. Dan ayat Al-Quran kan jelas. Barang siapa mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, jadi dalil hadis yang disampaikan oleh Gus Jaka ini juga 50-50. Sama dengan dalil pertama, ya, guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, menolak, ya, muridnya. Jadi kesimpulannya, sobat-sobat, tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyimpang, ya, berdasarkan penolakan gurunya, berdasarkan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 dan satu hadis, ya ternyata dalil ini yang dua masih 50-50, ya. Karena yang pertama belum tentu murid yang ditolak oleh gurunya, murid tersebut salah. Dan hadis belum tentu, ya, jamaah yang banyak benar. Nah, dan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 ini salah alamat, ditujukan kepada Wahabi. Tetapi ya ini ditujukan kepada Gus Jaka sendiri dan kelompoknya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.